Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Albamak TV. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dimurahkan rezeki dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman. Kali ini saya sedang berada di kebun. Saya sedang memantau perkembangan sawit saya yang berusia 26 bulan yang sudah banyak melalui tahapan-tahapan yang boleh saya bilang agak cukup berat, tapi tetap kita syukuri karena kalau kata para senior sawit atau senior yang sudah teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bertanam sawit, itu kalau kita menanam sawit memang harus siap menderita ya teman-teman. Siap menderita itu selama 3 tahun. 3 tahun kita menderita, 30 tahun kita bersenang-senang. Itu kata para suhu yang ada di media sosial, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Tapi kita tidak perlu bicara seperti itu ya. Cukup kita nikmati, syukuri, dan jalani apa adanya saja. Yang penting kita rawat kebun kita dengan baik dan kita tidak sombong. Jangan sampai kita dikira sombong mentang-mentang sudah punya kebun sawit yang luas. Tidak perlu ya teman-teman, itu tidak perlu, karena berapapun luasnya, apapun usahanya, kebun kita mau varietas apa saja, mau abal-abal, mau unggul, itu terserah teman-teman. Yang penting kita ada niat untuk menanam dan kita merawatnya dengan baik. Kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya dari awal kenapa bisa menanam sawit dan kenapa terlambat begini. Usia sekarang saya sudah 33 tahun, sudah lebih dari kepala 3, masuk kepala 3 ini 33 tahun, dan sudah kalau untuk petani muda mungkin saya tidak muda lagi ini, hanya saya terlambat ini untuk menanam. Kalau yang dikatakan petani muda itu tamatan SMA gitu ya, atau awal tamat kuliah umur di bawah 25 tahun, nah itu boleh dibilang petani muda lah. Tapi kalau 30 ke atas itu sebenarnya untuk memulai kebun sawit itu sudah terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat ya teman-teman. Jadi pengalaman saya ini, saya merupakan seorang anak yang lahir di desa ya teman-teman. Lahir di desa, tepatnya di Desa Tuwo, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi ya, di Indonesia teman-teman. Jadi saya memang darah saya ini mengalir darah petani. Jadi mungkin asal ada kemauan, jadi tidak mudah bagi saya, tidak sulit bagi saya untuk berkebun ya, bertani, karena memang sudah ada darahnya ya. Kalau darah orang kaya itu mengalir saja, anak cucunya itu menikmati saja lagi. Kalau kita ini darah pejuang ya teman-teman, darah perintis. Kalau dikata perintis tidak juga, ini hasil dari orang tua juga. Karena tidak semua orang itu tidak ada ya kata-kata perintis. Sebenarnya itu penikmat hasil orang tua semua. Contohnya napas kita ini, nyawa kita ini, yang melahirkan siapa? Orang tua ya. Kita tetap syukuri. Kalau tidak merawat kita dengan baik waktu kecil, mungkin kita tidak ada lagi di dunia. Itu bukan perintis kita. Oke, kita lanjut. Jadi dulu ini mungkin teman-teman tidak percaya, saya pernah bekerja di salah satu bank atau di bank BUMN, boleh dibilang BUMN. Saya pernah bekerja di Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, ya, itu di cabang Bangko, Merangin, Jambi. Itu saya hanya bertahan selama 2 tahun. Nah,
Kisahnya itu boleh dibilang cukup unik dan tragis karena memang waktu itu saya kerja di bank itu baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan keburukan lah ya, lancar saja lah semuanya. Saya bekerja di Bank BRI itu sebagai customer service, bukan cleaning service ya. Saya customer service dan juga sebagai teller. Teller itu yang tempat kita ambil uang itu. Kalau yang customer service itu tadi CS-nya CS ya dibilangnya. Itu yang membuat rekening dan tempat orang mengajukan pinjaman. Nah, kita yang mengurus nanti, kita yang mengolahnya. Itu. Dua itu saya, CS dan teller ya. Jadi saya kebetulan waktu itu menikah ya, dan istri saya hamil, dan saya ditempatkan ditugaskan pindah tugas di tempat yang boleh dibilang agak jauh. Itu di daerah yang mungkin teman-teman sudah tahu, itu daerah Bukit 12 sana. Banyak suku anak dalam ya, dan akses jalan di sana itu jauh sekali. Kalau kita mau bekerja itu kita kan masuk jam 7 ya. Kita bekerja, saya harus berangkat itu menjelang jam 6. Jadi setelah sholat subuh saya mandi sholat subuh dan bersiap-siap setengah 6 lah ya, jam 5.30 pagi saya siap-siap berangkat, dan jam 7 saya baru sampai di 7 lewat kalau tidak salah, setengah 8 atau 7.30, berarti 2 jam perjalanan. Jalannya adalah jalan yang cukup ekstrim karena tidak ada aspal, bahkan pengerasan tidak ada batu-batu, hanya jalan tanah. Bahkan jalannya itu ada yang jembatan hanya untuk satu motor saja ya, untuk satu kendaraan roda 2. Jadi boleh dibilang waktu itu cuaca cukup kurang bersahabat, jadi sering hujan, jadi memang akses jalannya sangat susah. Jadi bisa jadi saya terlambat sekitar jam setengah 8 saya datang, tidak terlambat tapi selalu di jam itu. Dan kalau pulang itu di bank itu teman-teman, sebenarnya kita pulangnya jam absensi jam 16.30 ya teman-teman, atau jam 4.30 sore ya, bisa absen kita pulang. Tapi kalau di bank itu lanjut bekerja sampai jam 8, jam 9 malam. Itu saya tidak menjelekkan pekerjaan di bank, memang begitu adanya. Itu kerja sampai jam 8, jam 9 saya sering itu kerja waktu saya pindah tugas. Jam 9 kemudian saya pulang karena gelap, jalan licin. Nah, itu jatuh dari motornya mogok. Kemudian saya hanya menunggu. Sering begitu teman-teman, sering begitu. Hanya menunggu orang yang lewat. Kalau tidak ada jalan orang lewat, ya paginya saya ke kantor lagi. Nah, itu memakai baju kemarin. Itu adalah pengalaman saya. Tapi dari itulah, kalau seperti itu saya masih sanggup bekerja dengan baik. Waktu itu istri saya hamil dan mertua saya, karena saya tinggal dengan mertua saya sakit keras dan harus dibawa keluar kota. Itu kalau tidak salah selama 3 bulan. Jadi saya harus merawat istri saya yang hamil itu, malum lah orang hamil itu banyak maunya ya, dan sakit, boleh dibilang sakit, tapi tidak sampai masuk rumah sakit saja. Jadi saya bekerja kepikiran terus dengan istri dan mertua, orang tua ya, karena mertua harus dianggap seperti orang tua kita sendiri. Kemudian akhirnya mertua saya tidak kunjung sembuh selama 3 bulan dia sakit.
akhirnya saya memilih ya, keputusan bersama ya. Saya memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari bank. Nah, mengundurkan diri dari bank, kemudian saya pernah bekerja di apa ya namanya, kontraktor. Jadi kita memborong proyek, tapi proyek kecil-kecilan saja ya, yang di bawah 200 juta ya. 200 juta, misalnya proyek pengerjaan jalan setapak, gorong-gorong, dan pekerjaan pembangunan sekolah dan lainnya yang di bawah 200 juta. Kemudian saya juga pernah bekerja di bagian konsultan, jadi mengawas pekerjaan konstruksi itu pernah juga. Kemudian sambil jalan itu saya juga bekerja sebagai penambang pasir. Penambang pasir atau sirtu ya. Ada juga kebetulan di lokasi dekat rumah saya itu dulu ada sungai, jadi saya istilahnya punya sendiri, tapi yang bekerja juga kita. Jadi kerja serabutan lah. Kemudian yaitu tadi saya tidak ditakdirkan bersama lagi dengan istri saya yang dulu ya. Jadi sekarang sudah mantan istri. Jadi saya berpisah dan saya kembali ke rumah orang tua saya ya. Kembali ke rumah orang tua saya. Kemudian orang tua saya mengajak pindah ke desa kelahiran, dan kami memutuskan untuk berkebun ya. Berkebun, dan pilihan pertama kami adalah bertani sawit ini. Sekarang di usia 26 bulan, boleh saya bilang sudah mulai senyum-senyum ini. Sudah mulai senyum sendiri saya melihat kebun seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan untuk kedepannya lancar, bisa panen terus-menerus semakin meningkat dan menghidupi kami. Kemudian oh ya, sekarang saya sudah menikah lagi dan sudah dikaruniai satu putri untuk pernikahan saya yang ini. Yang dulu pernikahan saya yang dulu sudah dikaruniai putri juga satu, jadi sekarang 2 anak saya. Mudah-mudahan saya juga minta doanya teman-teman, semoga diberi kelancaran dalam segala urusan saya. Saya juga mendoakan teman-teman agar selalu baik dan sehat semua, lancar semua urusannya. Oke teman-teman, itu tadi cerita sedikit pengalaman saya dalam pengalaman hidup boleh dibilang, sebelum saya memutuskan menjadi seorang petani ya. Nah, itu dia. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaian dan sikap saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.